Mau sampai kapan kita merasa diri adalah korban atas situasi yang memang kita nggak bisa ubah, dan selalu menjadikan itu sebagai pembenaran atas hal yang tidak menyenangkan yang kita rasakan. Jangan mau terus-terusan berlindung di balik pembenaran, karena itu bukti bahwa kita adalah pecundang. Tanda kalau kita nggak berani mencolok, menjawab tentang kehidupan. Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di program Ujar sama Nea, karena hari ini kita mau membahas sesuatu yang berlawanan dari biasanya, yaitu hindari 5 hal negatif ini jika ingin bertumbuh. Teman-teman, bagi saya tumbuh adalah keharusan, karena kalau kita nggak bertumbuh tandanya kita mati. Dan salah satu penghalang kita untuk bisa tumbuh adalah gulma. Nah, teman-teman ibarat tanaman nih, apalagi yang memang dibiarkan liar di hutan tumbuhnya. Maka dasarnya atau fitrahnya tanaman hidup itu memang bertumbuh ya. Dia nggak akan bertumbuh jika ada hal-hal yang mengganggu proses bertumbuhnya. Mulai dari hal-hal alami yang ada di luar, contohnya seperti gulma yang menggerogoti berlebihan, penebangan liar, tidak atau terhalangi sinar matahari, dan seterusnya. Nah, meskipun kita harus fair teman-teman bahwa beda antara bertumbuh antara apa adanya di hutan dengan bertumbuh yang ada di alam pengawasan. Pupuknya bisa dikasih maksimal, tanahnya juga sudah digemburkan, airnya sudah ditakar, serta disesuaikan dengan kebutuhan. Sinar matahari yang datang juga pada akhirnya udah dikondisikan. Jelas hasil dari proses pertumbuhan tanaman tadi bakalan maksimal. Sama halnya dengan manusia teman-teman. Dasarnya kita butuh dan harus untuk bertumbuh. Meski bisa jadi situasinya bakal berbeda saat kita lahir dan dibesarkan di tengah situasi yang memang punya kelebihan dan sangat bisa memaksimalkan proses bertumbuhnya kita. Mulai dari latar belakang keluarga, kondisi sosial dan ekonomi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jenis asuh orang tua seperti apa yang kita dapatkan, pertemanan di awal usia kehidupan kita seperti apa, lingkungan tempat kita dibesarkan seperti apa, yang semua itu jelas bakal mempengaruhi proses tumbuh kembangnya kita. Namun, sekiranya pun kita berada di lingkungan yang apa adanya misalnya, apakah itu menghalangi kita untuk bertumbuh? Jawabannya, tonton video ini sampai habis. Nggak muluk-muluk teman-teman, alasan kenapa video ini dibuat sebetulnya adalah karena kan kita sering banget ya dapat inspirasi atau hal apa aja nih yang harus kita lakukan, atau tips dan trik apa aja ya untuk menjadi bisa titik-titik yang bisa kalian tuju. Tapi sebetulnya dengan menghindari hal yang nggak bisa kita bertumbuh aja, itu udah bakal mendapatkan kita pada kesempatan itu sendiri. Bener gak? Berkata gini bener teman-teman, kalau kita kesulitan mengingat, memikirkan, dan melakukan hal-hal yang produktif, maka simpelnya adalah jauhi hal-hal yang gak produktif, yang bisa jadi jumlah dan ketika aktivitasnya jauh lebih sedikit. Sebagai muslim misalnya, daripada mengingat dan terbebani dengan makanan halal, maka jauh lebih mudah ngecek dan memastikan makanan haram apa saja yang harus dihindari, karena jumlah yang haram atau yang nggak boleh jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang boleh. Terakhir, daripada kita brand out dengan banyaknya informasi yang didapat tentang bagaimana cara hidup sehat misalnya, bukankah jauh lebih simpel untuk men-track apa saja yang harus dihindari agar hidup kita sehat? Karena dasar dari segala sesuatu itu fitrahnya baik teman-teman. Menjadi tidak baik saat dicampuri dengan toksit, sesuatu yang memang memberi efek yang membahayakan buat diri kita, tubuh kita, pikiran kita, mindset kita, dan seterusnya. Kita langsung aja teman-teman, hindari 5 hal ini jika teman-teman pengen bertumbuh. Yang pertama adalah menunda-nunda, alias procrastination. Ini sepele sih memang, tapi impactnya gede banget terhadap pertumbuhan kita. Baik pertumbuhan itu yang pencapaian, pertumbuhan tanggung jawab, pertumbuhan mindset, bahkan pertemanan. Tahu sih harus mengerjain tugas tapi besokin aja ya. Hari ini kita main game dulu. Pengen sih punya aktivitas produktif, pertemanan yang baik, tapi ntar aja deh nyarinya kalau udah nemu yang pas. Gerak dulu baru dapat, bukan dapat dulu baru gerak. Rumusnya dibalik. Usaha dulu, doa dulu, baru kita diskusi dan ngomongin hasil.
Karena dengan gerak, dengan usaha, dengan doa, dan berani ambil keputusan, disitulah proses bertumbuh kita dimulai. Yang kedua adalah merasa rendah diri, alias terus-terusan nggak pede dengan kita sendiri. Teman-teman, rendah diri itu beda dengan rendah hati. Ini kita perlu clearkan dulu di awal. Rendah diri itu adalah nggak pede, ngerasa insecure. Alasnya bisa dua, kita nggak tahu kelebihan kita di mana, atau yang kedua, kita lebih fokus kepada kekurangan kita. Sedangkan kerendah hati itu adalah nggak sombong dan kelebihan dan keunggulan yang teman-teman miliki. Stop berpikir interior, teman-teman. Setiap kita dikasih kelebihan oleh Tuhan. Mental interiornya adalah warisan dari para penjajah yang harus segera kita potong siklusnya. Teman-teman bisa bayangin, bangsa besar dengan solusi yang mumpuni baik SDR maupun SDM-nya dibuat kecil dan kerdil pikirannya, supaya pilihan sikap, supaya habit, supaya karakternya, berpikirnya, bercita-citanya juga sangat terbatas, tanpa mau memaksimalkan resources atau sumber daya yang ada. Kita putus di pikiran kita dengan cara, yuk kita mulai lihat sebetulnya kelebihan kita apa yang Tuhan titipkan pada diri kita untuk bisa maksimalkan. Kekurangan pasti ada, namanya juga manusia. Tapi kita nggak perlu hyper membesar-besarkan kekurangan itu. Fokus pada apa yang ada, kayakan diri dengan target dan goal kita, maka dengan sendirinya pintu-pintu kesempatan itu bakal terbuka untuk kita. Tentu sesuai dengan kapasitas dan kebiasaan kita masing-masing ya. Yang ketiga adalah hindari circle pertemanan yang selalu mengeluh dan selalu pesimis. Ini bahaya banget teman-teman. Nggak terasa memang impact-nya secara langsung. Sulit nge-measure-nya secara tangible, tapi bakal kelihatan dari cara berpikir, cara kita mengambil putusan, habit dari keseharian kita, dan berakhir di karakter. Dalam hal ini, untuk mengidentifikasinya, kita nggak perlu sulit-sulit untuk mengatakan, karena akan kelihatan teman-teman. Kita nggak ingin bergosip, nyatanya sehari-hari kita paling cepat nyari tahu tentang orang lain, dan selalu bersemangat kalau udah waktunya ngegibah. Nggak pengen sih malu, tapi setiap hari curhat terus di sosial media, mulai dari lewat caption, lewat story, lewat postingan. Nggak pengen sih rebahan dan leha-leha berlebihan, tapi dalam satu hari kita bisa 8 jam sendiri berbaring di kasur, scrolling TikTok tanpa ada tujuan yang jelas, memuaskan rasa kepo atas informasi-informasi yang ada di luar sana. Nah, ini nggak salah. Tapi kalau aktivitas itu nggak ada tujuannya, nggak ngasilin apa-apa juga buat kita, tidak ngasih nilai tambah juga buat diri kita, maka itu tanda bahwa kita sedang terjebak dalam toxic productivity. Stop bermimpi di siang bolong. Kuncinya adalah cek orang-orang yang ada di sekitar kita, cara berpikirnya, cara meresponnya, habitsnya, karakternya. Maka kita adalah cerminan dari orang-orang di sekitar kita. Yang intinya kita adalah dengan cinta bergaul, dengan menghabiskan waktu paling banyak. Yang keempat, hindari melakukan pembenahan. Ini bisa dalam konteks apapun teman-teman. Pekerjaan yang gak selesai, hasil yang kurang maksimal, reasonable target yang gak kesampaian. Kalau memang ada yang harus dievaluasi, ya silahkan, gak apa-apa untuk pembelajaran. Yang apa-apa adalah kita berlindung di balik kalimat-kalimat pembenaran tersebut. Semisal, kita nggak akan mungkin bisa seperti dia karena dari status sosial dan ekonominya saja sudah berbeda. Kita nggak akan mungkin bisa kuliah ke luar negeri karena orang tua emang nggak ngedukung, kondisi ekonomi juga nggak memadai. Atau tipikal kalimat yang kurang lebih kayak begini, lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tapi sengsara. Stop melakukan pembenaran atas situasi yang tidak menyenangkan yang kita miliki atau yang kita alami teman-teman, terlepas itu dalam kontrol kita ataupun di luar kontrol kita, karena itu adalah nggak gentle sama sekali dalam menghadapi realitas kehidupan yang bisa jadi nih memang harus kita lewati, karena ini bukan tentang situasi dan kondisinya, tapi tentang respon dan cara kita menyikapinya yang menentukan siapa kita dan apakah kita bakalan bertumbuh atau enggak. Pembenaran atas situasi yang kurang baik yang dialami adalah kita
Pemenang akan cenderung menerima dan mengakui keadaan, mengakui kesalahan, dan melihat apa yang sebetulnya masih kita perbaiki ke depan. Dan yang kelima adalah hindari selalu merasa diri bahwa diri kita adalah orang baik. Teman-teman, pernah dengar gak kalimat-kalimat seperti ini? Saya nggak bisa maksimal karena saya lahir di desa, atau karena saya perempuan. Nggak begitu banyak pilihan yang bisa saya ambil dalam kehidupan. Atau ketika kalimat kayak gini, kalaupun saya mengusahakan yang maksimal, hasilnya tetap nggak akan sama karena ada masa lalu saya yang tidak pas dengan keidealan. Betul teman-teman, bahwa ada beberapa kondisi yang ada di masa lalu kita yang nggak bisa diubah. Tapi daripada terus-terusan menjadikan itu sebagai pembenaran untuk berada di zona nyaman kita, bukankah jauh lebih baik jika kita tidak memposisikan diri terus-terusan sebagai korban? Karena pada akhirnya harus kita akui bahwa hidup dan bertumbuh adalah tentang permainan sudut pandang. Kita akan terus menjadi pecundang saat kita terus memposisikan diri sebagai yang kalah, sebagai korban. Kita akan menjadi pemenang jika state of mind kita dibangun dan dikondisikan untuk menjadi pemenang. Nah teman-teman, itu dia 5 hal negatif yang harus kita hindari saat kita ingin bertumbuh. Teman-teman boleh banget nambahin di bawah, apalagi kira-kira hal negatif yang harus kita hindari dalam keseharian kita kalau kita pengen terus bertumbuh dan berpindah dari satu titik ke titik selanjutnya yang mendekatkan kita ke target dan goals. Satu fase ke fase berikutnya yang akan membuat kita berkembang. Karena hidup cuma sekali teman-teman, maka yuk pastikan hidup kita terus bertumbuh dan berarti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video selanjutnya.